kembalinya Belanda ke Indonesia II. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa kembalinya Belanda ke Indonesia II, atau lebih kita kenal dengan nama Agresi Militer Belanda II atau Operasi Kirai. Nah, perlu kita ketahui bahwa peristiwa kembalinya Belanda ke Indonesia II yang dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II atau Operasi Kirai terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Nah, pada peristiwa ini, Belanda melancarkan serangan militer besar-besaran terhadap Indonesia dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk satu, melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia di Yogyakarta. Yang kedua, menguasai kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai Indonesia. Yang ketiga yaitu mematahkan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka. Nah, adapun serangan pada peristiwa kembalinya Belanda ke Indonesia II yaitu satu, serangan ke Maguwo. Bahwa serangan ke Maguwo yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan awal mula agresi militer Belanda II atau Operasi Kirai. Nah, dalam serangan ini Belanda melancarkan serangan udara dan darat terhadap pangkalan udara Maguwo di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Indonesia itu sendiri. Nah, adapun tujuan Belanda menyerang Maguwo antaranya yaitu satu, melumpuhkan kekuatan militer Indonesia di Yogyakarta. Yang kedua, menguasai bandara untuk memudahkan pendaratan pasukan Belanda. Nah, yang ketiga yaitu Belanda membuka jalan bagi serangan ke Keraton Yogyakarta. Nah, adapun kronologi dari serangan ke Maguwo itu diantaranya yaitu satu, pada pukul 6 pagi, pesawat-pesawat tempur Belanda mulai membombardir pangkalan udara Maguwo. Dan kemudian pukul 6.30 atau setengah 7, pasukan para komando Belanda diterjunkan dari udara. Selanjutnya, pukul 7.10, pasukan Belanda berhasil menguasai pangkalan udara Maguwo. Nah, adapun pasti kita ingin mengetahui dampak dari serangan ke Maguwo. Di antaranya yaitu satu, pangkalan udara Maguwo hancur. Yang kedua, banyak korban jiwa di pihak Indonesia. Yang ketiga, Belanda dapat dengan mudah melancarkan serangan ke Yogyakarta. Intinya, serangan ke Maguwo merupakan peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan kekejaman Belanda dan semangat juang rakyat Indonesia yang tidak pernah padam. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang perebutan Yogyakarta. Setelah mendengar serangan mendadak tersebut, Panglima Militer Indonesia Jenderal Sudirman menyiarkan perintah kilat melalui radio. Ia juga meminta Soekarno dan pemimpin lainnya untuk mengungsi dan bergabung dengan pasukan gerilyanya. Setelah rapat kabinet, mereka menolak dan memutuskan untuk tetap tinggal di Yogyakarta dan tetap berkomunikasi dengan utusan PBB dan Komisi 3 Negara. Soekarno juga mengumumkan rencana-rencana pemerintahan darurat di Sumatera jika terjadi sesuatu pada kepemimpinan Indonesia di Yogyakarta. Sementara itu, 2.600 tentara Belanda bersenjata lengkap dipimpin oleh Kolonel Dick Reinhardt Adelbert van Leyen telah berkumpul di Maguwo, siap merebut Yogyakarta. Pada hari yang sama, sebagian besar wilayah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, dan sasaran utama seperti Angkatan Udara dan markas besar Kepala Staf dihancurkan oleh taktik bumi hangus Indonesia dan pemboman Belanda. Presiden Indonesia Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan mantan Perdana Menteri Sultan Syahrir ditangkap oleh Belanda dan selanjutnya diasingkan ke Bangka. Mereka membiarkan diri mereka ditangkap dengan harapan hal ini akan menimbulkan kemarahan dukungan internasional. Namun tindakan ini kemudian mendapat kritik dari kalangan militer Indonesia karena menganggapnya sebagai tindakan pengecut pimpinan politik. Sultan Hamengkubuwono IX tetap tinggal di istananya di Yogyakarta dan tidak meninggalkan istananya. Selama seluruh kependudukan, Sultan sendiri menolak bekerja sama dengan pemerintah Belanda dan menolak upaya mediasi yang dilakukan oleh Sultan Pontianak Hamid II
yang pro ke Belanda. Pemerintahan darurat. Sudirman dalam keadaan sakit melaporkan diri kepada Presiden. Sudirman didampingi oleh Kolonel Simatupang, Komodor Swadharma serta Dr. Suwondo, dokter pribadinya. Kabinet mengadakan sidang dari pagi sampai siang hari. Karena merasa tidak diundang, Jenderal Sudirman dan para perwira TNI lainnya menunggu di luar ruang sidang. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan yang dapat terjadi, akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak meninggalkan ibu kota. Mengenai hal-hal yang dibahas serta keputusan yang diambil dalam sidang kabinet tanggal 19 Desember 1948, berhubung Sudirman masih sakit, Presiden berusaha membujuk supaya tinggal dalam kota. Tetapi Sudirman menolak. Simatupang mengatakan sebaiknya Presiden dan Wakil Presiden ikut bergerilya. Menteri Lau mengatakan bahwa sekarang ternyata pasukan yang akan mengawal tidak ada. Jadi Presiden dan Wakil Presiden terpaksa tinggal dalam kota agar selalu dapat berhubungan dengan KTN sebagai Wakil PBB. Setelah dipungut suara, hampir seluruh menteri yang hadir mengatakan Presiden dan Wakil Presiden tetap dalam kota, sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan oleh Dewan Siasat, yaitu basis pemerintahan sipil akan dibentuk di Sumatera. Maka Presiden dan Wakil Presiden membuat surat kuasa dibentuk di Sumatera. Mr. Syafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Bukit Tinggi. Presiden dan Wakil Presiden mengirim kawat kepada Syafruddin Prawinegara di Bukit Tinggi bahwa ia diangkat sementara membentuk satu kabinet dan mengalih pemerintahan pusat. Pemerintahan Syafruddin ini kemudian dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Selain itu, untuk menjaga kemungkinan bahwa Syafruddin tidak berhasil membentuk pemerintahan di Sumatera, juga dibuat surat untuk Duta Besar RI untuk India, Dr. Sudarsono serta staf kedutaan RI, LN Palat dan Menteri Keuangan Mr. Maramis yang sedang berada di New Delhi. 4 menteri yang ada di Jawa namun sedang berada di luar kota Yogyakarta sehingga tidak ikut tertangkap adalah Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman, Menteri Persediaan Makanan, Mr. I.J. Kasimo, Menteri Pembangunan dan Pemuda Supeno, dan Menteri Kehakiman Mr. Susanto. Mereka sebelum mengetahui mengenai sidang kabinet pada 19 Desember 1948 yang memutuskan pemberian mandat kepada Mr. Syafruddin Prawanegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Pada 21 Desember 1948, keempat menteri tersebut mengadakan rapat dan hasilnya disampaikan kepada seluruh gubernur militer 1, 2, dan 3. Seluruh gubernur sipil dan residen di Jawa bahwa pemerintah pusat diserahkan kepada 3 orang menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Menteri Perhubungan. Selanjutnya adalah pengasingan pimpinan publik. Pada pukul 7 WIB tanggal 22 Desember 1948, Kolonial daerah Van Lagen memerintahkan para pemimpin Republik untuk berangkat ke Pelabuhan Utara Yogyakarta untuk diterbangkan tanpa tujuan yang jelas. Selama di perjalanan dengan menggunakan pesawat Pembom B-25 milik Angkatan Udara Belanda, tidak satupun yang tahu arah tujuan pesawat. Pilot mengetahui arah setelah membuka surat perintah di dalam pesawat. Akan tetapi tidak disampaikan kepada para pemimpin Republik setelah mendarat di Pelabuhan Udara Kampung Dul Pangkal Pinang, sekarang Bandara Depati Amir. Para pemimpin Republik baru mengetahui bahwa mereka diasingkan ke Pulau Bangka. Akan tetapi rombongan Presiden Soekarno, Sultan Sajir, dan Menteri Luar Negeri Haji Agung Salim terus diterbangkan lagi menuju Medan, Sumatera Utara untuk kemudian diasingkan ke Barastagi dan Parapat. Sementara Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Dr. Surjat Dharma, Kepala Staf Angkatan Udara, Mr. Asad, Ketua KNIP, dan Mr. AG Pringgodikdo
Sekretaris Negara. Diturunkan di Pelabuhan Udara Kampung 2 Pangkalan Pinang dan terus dibawa ke Bukit Menumbing, mentok dengan dikawal truk bermuatan tentara Belanda dan berada dalam pengawalan pasukan khusus Belanda, Korps Spesial Peupen. Selanjutnya yaitu gerilya. Setelah itu, Sudirman meninggalkan Yogyakarta untuk memimpin gerilya dari luar kota. Perjalanan bergerilya selama 8 bulan ditempuh kurang lebih 1.000 kilometer di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tidak jarang Sudirman harus ditandu atau digendong karena dalam keadaan sakit keras. Setelah berpindah-pindah dari beberapa desa, rombongan Sudirman kembali ke Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1949. Kolonel Hanasution, pelaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa, menyusun rencana pertahanan rakyat totaliter yang kemudian dikenal sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokok isinya ialah tugas pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal adalah berwinget, menyusup ke belakang garis musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa akan menjadi medan gerilya yang luas. Salah satu pasukan yang harus melakukan wingit adalah pasukan Siliwangi. Pada tanggal 19 Desember 1948, pergerakan bergeraklah pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menuju daerah-daerah kantong yang telah ditetapkan di Jawa Barat. Perjalanan dikenal dengan nama Long March Siliwangi. Perjalanan yang jauh menyeberangi sungai, mendaki gunung, menuruni lembah, melawan rasa lapar dan letih dibayangi bahaya serangan musuh. Sesampainya di Jawa Barat, terpaksa pula menghadapi gerombolan DI atau TII.